Kali detail sekali dia. Habis. Baik, selamat malam saudara sekalian. Malam. Kita akan pelajari pelajaran yang ke-5. Dalam bahasa Indonesia judulnya Berlanjut ya. The Controversy Pertentangan berlanjut. Pertentangan itu Berlanjut. berlanjut. Gimana? Wah. Sahabat lalu kita pelajari tentang apa? Tentang siapa kita pelajari? Hakim-hakim. Sedikit ulangan. Sahabat lalu, keywordnya apa? Cycle. Siklus itu keywordnya. Satu siklus terdiri dari berapa poin? 4. Yang pertama apa? Dosa. Israel berbuat kejahatan. Tuhan mengapakan? Istilah Alkitab, Tuhan menjual Israel kepada bangsa kafir. Maksudnya dibiarkan mereka dijajah. Dalam penderitaan, dalam penjajahan seperti biasa, manusia biasanya apa? Bertobat. Kalau manusia bertobat, Tuhan tidak akan pernah memalingkan mukanya. Ayatnya di mana? 2 Tawarik 30 ayat 9. Ya, dan perjanjian baru Yohanes 6 ayat 37. 30 ayat 9. Jadi begitulah 6 Yohanes 6 ayat 37. Tuhan mendengar doa mereka, lalu diangkat siapa? Hakim-hakim. Hakim-hakim. Nah, hakim-hakim itu bukan hakim yang kita lihat di pengadilan sekarang. Hakim-hakim yang disebut dalam Alkitab, mereka itu adalah yang melepaskan, yang membebaskan dari penjajahan. Sesudah bebas, mereka jadi apa? Pemimpin mereka. Lalu untuk beberapa tahun, sementara hakim itu masih hidup, Israel setia. Begitu hakimnya mati, penyakit lama kembali. Begitu siklusnya yang 4 tadi. Bolak-balik. Berapa siklus jadi semuanya? 12, karena ada 12 hakim. Biasanya kalau orang benar hakim, yang paling pertama disebut nama siapa? Samson. Lalu yang kedua? Gideon. Ketiga? Jefta. Simpson ini kelemahannya ada di mana? Rambut. Di matanya. Dia tidak tahan lihat yang indah. Mamanya sudah bilang, Simpson, apa enggak ada di antara umat Tuhan yang bisa kamu jadikan istrimu? Simpson bilang, tidak ada, Ma. Si ini yang saya mau dan harus sekarang juga. Now generation. Mesti sekarang, Ma. Nah, Yesus katakan, kalau matamu berbuat dosa apa? Cungkil. Samson akhirnya dicungkil matanya. Begitu mata badannya tidak melihat, mata rohaninya terbuka. Untuk 1 kali dia bilang, yang terakhir Tuhan, pulihkan kepadaku kekuatanku. Doanya dijawab, dia robohkan itu tiang-tiang. Lebih banyak orang yang dibunuh waktu dia mati daripada waktu dia hidup. Apa Samson ada di sorga? Ada. Kalau baca Ibrani 11, dia termasuk dalam daftar pewaris sorga bersama dengan siapa? Rahab. Dan bersama dengan nabi-nabi. Jadi nabi-nabi umumnya masuk ke surga.
itulah pelajaran sahabat yang lalu dalam Inkapsul. Sekarang kontroversi ini gimana? Berlanjut. Sesudah zaman raja-raja, zaman siapa? Sesudah zaman hakim-hakim. Zaman raja-raja. Samuel juga termasuk hakim. Apa batu milestone, tonggak sejarah di buku Samuel? Bentuk pemerintahan Israel berubah dari Teokrasi. menjadi Monarki. atas kemauan siapa? Manusia. Atas kemauan bangsa Israel sendiri. Dan Tuhan katakan sebelum diangkat, kasih dahulu amaran. Kalau nanti kamu angkat raja, beginilah jadinya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ada sederetan amaran dari Tuhan lewat Samuel. Anak laki-lakimu akan diambil, anak perempuanmu akan diambil jadi layang-layang. Hasil bumimu akan dipajak tinggi. Mau kamu? Mereka bilang, mau. Pilih kami raja-raja, raja manusia. Supaya apa? Jadi sama dengan Supaya aku jadi sama seperti bangsa yang lain. Tuhan mau, umatnya bagaimana? berbeda. Tapi kita kepingin Mendunia. mendunia. Itu sebabnya Nyonya White bicara sangat keras di buku Christ of the Creation. Nyonya White katakan yang seharusnya tiap hari dunia bertobat menjadi gereja, sekarang terbalik. Gereja tiap hari bertobat jadi apa? Dunia. Garis demarkasi yang memisahkan umat Tuhan dan umat yang bukan umat Tuhan Semakin kabur. semakin kabur. Itulah keadaan di zaman Samuel, itulah juga keadaan di zaman kita sekarang ini. Jadi berlanjut kepada zaman raja-raja. Yang menjadi fokus pelajaran hari ini adalah bagi kita, walaupun melihat pertengahan ini, kita diajak untuk rejoice in His deliverance. Itu fokusnya. Supaya kita tetap bersuka-suka di dalam kelepasannya. To rejoice in His deliverance. Baik, yang pertama disebut, kalau yang lalu hakim-hakim, sekarang siapa yang? Udah kirim? Saya cek tadi jam berapa ini. Last night. Dari last night. Ada apa tadi? Iya, itu udah dapat ya tadi malam. Siapa yang kita pelajari hari ini? Raja yang pertama. Saul. Kalau lihat sejarah, sesudah hakim-hakim, pindah menjadi monarki. Raja yang pertama terpilih adalah Saul. Tapi Saul begitu terpilih, yang tadinya layak di hadapan Tuhan, jadi memuakan kepada Tuhan. Dia bikin ulah segala macam. Sampai akhirnya dia ditolak. Dia bicara kepada Samuel, tapi tidak dijawab. Bicara kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Bicara kepada batu yang ada di dada imam, batu itu pun tidak respon. Akhirnya dia pergi mana? Ke Endor. Untuk apa? Ke Endor. Perempuan sihir. Untuk ketemu dengan perempuan medium yang dianggap bisa mempertemukan orang hidup dengan orang mati. 1 Samuel pasal 28. Jadi Saul, pintu kasihannya ditutup selagi ia masih hidup. Tuhan tidak menjawab, Samuel tidak menjawab, batu di dada imam tidak respon. Akhirnya
pergi ke Endor. Kasihan, yang terpilih menjadi terbuang. Kemudian sesudah Saul siapa? Daud. Daud. Kadang-kadang kalau kita baca cerita tentang Daud, sepertinya Tuhan terlalu baik sama siapa? Sama Daud. Sama Daud. Sampai ada orang katakan, kenapa ya Tuhan itu si Usa cuma menyentuh itu tabut perjanjian, langsung apa? Mati. Mati. Daud dosanya bertumpuk-tumpuk tapi tidak mati-mati. Ada perasaan demikian. Sebenarnya pilih kasih. Sampai ayah Daud disebut siapa? Apa julukan Daud dalam Alkitab? Orang yang berkenan di hati Allah, di own Man after God's own heart. heart. Kalau Abraham apa gelar yang diberikan kepadanya? Abraham apa? Sahabat Tuhan, the friend of God. Kalau Daud, man after God's own heart. Di ayat yang lain Daud disebut the man of God. Tapi kalau diperiksa latar belakangnya tidak 1-2 kali, berulang-ulang kali dia berbuat dosa. Satu yang harus saudara perhatikan, Daud ini yang menyebabkan sampai akhirnya disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, man of God, adalah karena pertobatan. Jadi jangan tiru dosanya, tiru apa? Pertobatannya. Dia bertobat. Kalau dia bertobat, Tuhan sudah bilang pasti akan diampuni. Sedangkan Manaseh yang di judul diberikan gelar Lebih jahat dari paling penjahat. jahat dari Penjahat. yang jahat. Waktu dia minta ampun di penjara, Tuhan dengar doanya, Tuhan ampuni doanya, dan dia dikembalikan ke Raja. kedudukannya semula. Kalau Tuhan mengampuni menyeluruh, sempurna, dan selamanya. Kalau dengar Daud, orang biasanya dengar siapa? Daud. Terus orang ingat siapa? Bathsheba. Satu lagi, Uria. Goliat. Ada film judulnya David and Goliath. Dari zaman dulu itu sudah ada David and Goliath. David and Bathsheba. Pertanyaan di sana kalau suruh baca. Coba baca hari Minggu, pertanyaan yang di tengah-tengah. Apakah perbedaan menyolok yang kita lihat di sini pada orang yang sama? Apakah yang membuat perbedaannya? Sebelum itu ada enggak? Kata-kata apakah yang keluar dari mulut Daud yang begitu penting untuk memahami kemenangannya? Sebaliknya baca 2 Samuel 11 ayat 1-17. Apakah perbedaan menyolok yang kita lihat di sini pada orang yang sama? Apakah yang membuat perbedaan? Ya. Baik, waktu si Goliat menghina nama Tuhan, nama Israel, muncul siapa?
muncul Daud. Siang malam nama Tuhan dihina. Lalu Daud mengatakan, bagaimana kalau saya hadapi dia? Abangnya marah, anak ingusan, lebih baik pulang aja kau. Datang-datang nonton di sini. Saul katakan apa? Kamu masih terlalu muda untuk hadapi dia. Lalu di sini pertanyaannya apa? Pertanyaan kedua. Kata-kata apa yang keluar dari mulut Daud yang sangat krusial untuk mengerti kemenangannya? Coba buka 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 51. Dek, boleh tolong baca. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 51. Kita akan coba kaji apa yang Daud katakan di sini. Baca deh. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 51. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Si Goliat terhina oleh karena Daud tidak bawa apa-apa. Sedangkan dia lengkap dengan senjatanya. Baik untuk defense, baik untuk offense, ada di tangan Goliat, dipakai. Tapi Daud seadanya aja. Jadi si Goliat tersinggung. Kamu pikir aku ini apa? Anjing, kamu cuma bawa sebatang tongkat. Terus bagaimana? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran yang ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dan di dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Sebenarnya forehead itu bukan dahi kan? Ada? Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnya kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang yang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat.
pada waktu Daud berhadapan dengan Goliat, biasanya Goliat tuh melihat musuhnya run away from him, karena baru lihat postur tubuhnya aja udah mengerikan, belum senjata di tangan, di tubuhnya. Biasanya si Goliat ini melihat his enemy run away from him. Tapi Daud di ayat 48 bagaimana? Coba buka ayat 48. Lari maju. Lari maju. So it was when the Philistine arose and came and drew near to meet David. David hurried and ran toward the army to meet this Philistine. Jadi kalau musuh-musuh yang lain run away from Goliath, kalau David mana? Run toward him. Ini bikin kader siapa? Baru kali ini ada orang yang run toward me. Biasanya run away. Nah, menurut saudara-saudara, dari ayat ini kata-kata yang mana? What word came out of David's mouth yang sangat krusial untuk dimengerti yang menyebabkan kemenangannya. Aku datang dengan Tuhan orang Israel. Aku datang bukan dengan senjata, tapi aku datang Dengan dengan nama Tuhan. By the way, cerita sampingannya, Daud itu pergi ke sungai, pungut berapa batu? 8. 5 atau 4. Kenapa dia pungut 5 batu? Karena ada 5 raksasa. Karena Goliat menurut buku Samuel punya 4 saudara. Ada 4 saudaranya. Itu bisa dibaca di buku Samuel pasal-pasal berikutnya. Yang akhirnya semuanya dibunuh. Jadi Daud ini melihat jauh. Just in case yang 4 muncul, masih ada 4 lagi. Dan Daud juga yang lain tidak sebut nama Tuhan, tapi Daud di ayat yang ke-37, Tuhan yang telah menyelamatkan aku dari cengkraman singa, dari taring beruang, dia akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin ini. Jadi dia bawa nama siapa? Tuhan. Kalau saya perhatikan, Daud di medan pertempuran mengubah medan pertempuran jadi medan pengabaran Injil, karena dia bersaksi tentang Tuhan. Kita di zaman sekarang, medan pengabaran Injil, gereja dijadikan medan pertempuran. Yang kita pertempurkan adalah jabatan. Sayang sekali. Jadi Daud menang mutlak melawan Goliat. Kalau di atas kertas siapa yang harus menang? Goliat. Dari segala segi yang bisa dilihat oleh manusia, harusnya Goliat. Tapi begitulah, kalau kita bersandar kepada nama Tuhan, kita pasti akan menang. Kemudian Daud yang menang terhadap Goliat, dia dikalahkan oleh siapa? Batseba. Oleh his own lust, nafsu birahinya yang tidak terkendalikan. Masih ingat cerita Alexander Zulkarnain? Umur 33, dia sudah kuasai seluruh dunia.
Pada suatu hari, menurut cerita yang saya baca, Alexander pulang ke rumah menangis. Ibunya tanya, "Alex, apa yang kamu tangisi?" Alexander katakan, "Ma, sudah tidak ada lagi musuh yang harus aku taklukkan. Semua sudah kutaklukkan." Ibunya menatap mata Alexander. "Alex, masih ada satu lagi yang belum kamu kalahkan." "Siapa, Ibu? Siapa musuh itu?" Ibunya tunjuk. "Dirimu sendiri, kamu belum kalahkan." Dan apa yang ibunya katakan benar. Alexander Zulkarnain yang tangguh di medan pertempuran, matinya di mana? Tempat tidur. Kenapa? Alkohol. Tidak bisa menahan diri meminum alkohol. Mati umur 33 tahun. Pelajaran bagi kita. Kita bisa menang di satu bidang. Kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh di bidang yang lain. Di dalam The Great Controversy yang terjadi dalam pikiran kita, menang atau kalah tergantung kepada siapa? Tuhan. Kita masih Terserah kepada kita masing-masing. Tuhan mau supaya kita menang, iblis mau supaya kita kalah. Skor 1-1, the deciding vote ada di tangan kita. Mau menang atau mau kalah? Kalau mau menang, kita harus ikut Tuhan dengan segenap hati kita. Hel, baca paragraf terakhir please, hari Minggu. Setelah ia sadar sesudah kejatuhannya yang mengerikan dengan Batseba, Daud menderita kesedihan dan rasa bersalah seumur hidup. Kesedihannya menuntun dia menulis Mazmur 51, di mana ia memohon hati yang bersih dan pemulihan persekutuannya dengan Allah. Dalam perjuangan kosmik yang besar, orang-orang hebat sama halnya dengan orang-orang rendahan, rentan terhadap serangan. Namun Allah mau bekerja sama dengan semua orang yang benar-benar bertobat. Garis bawahi kalimat-kalimat yang dibaca barusan. Jadi di dalam The Great Controversy yang terjadi dalam benak kita, dalam otak kita, ingat pengalaman Daud. Bahwa kita bisa menang di bidang ini, bidang itu. Kalau tidak hati-hati bisa kalah di bidang yang lain. Baik, sampai di sini apakah ada tambahan dari saudara atau pertanyaan mungkin? Alexander the Great bukan kena racun pendeta matinya. Udah, yang kena racun Socrates. Alexander yang Zulkarnain itu tidak tahan minum, tidak bisa nahan diri. Dia peminum alkohol. Kalau di zaman sekarang tuh siapa? Siapa yang paling suka vodka? Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin itu nggak bisa diobatin lagi. Satu kali di dalam pertemuan resmi, pertemuan internasional, dia menjadi salah satu tokoh yang berbicara. Waktu diperkenalkan dia berdiri, mimbar ada di sebelah kiri, dia jalan ke sebelah kanan. Lalu pengawalnya kasih tahu, "Tuan, mimbar ada di sebelah mana?" Jadi dia sudah tidak tahan. Kalau orang mabuk nggak bisa tahan diri, jadi begitulah jadinya. Hari Senin, apa judulnya dalam bahasa Indonesia?
mengubah hati mereka. Mengubah hati mereka. Di sini disebutkan satu orang yang hebat, gagah, luar biasa. Siapa? Elia. Elia. Selain satu pribadi disebutkan juga kerajaan. Kerajaan yang mana? Kerajaan utara. Jadi ini berlaku baik untuk pribadi, baik untuk sebuah kerajaan. Kalau orang mendengar nama Elia, langsung peristiwa apa yang dia ingat? Gunung Karmel. Gunung Karmel. Di sana terjadi encounter yang luar biasa. Juga dari segi kacamata manusia, seharusnya yang kalah siapa? Karmel. Elia, karena dihadapi berapa banyak nabi-nabi palsu. 800. Bayangin 850 lawan 1. Lalu saya masih ingatkan ceritanya. Elia katakan, "Okay, you go first. You go first. Ambil lembu, persembahkan kepada dewamu. Sudah itu saya punya bagian." Jadi mulailah mereka siapkan persembahan korban mereka. Lalu mereka mulai berdoa. Doanya panjang atau pendek? Panjang. Sangat panjang. Mereka minta api turun dari langit. Tidak kelihatan gejala-gejala mau turun api dari langit. Lalu Elia katakan apa? Teriak lebih kuat. Teriak lebih kuat. Apalagi? Apalagi Elia katakan? Mungkin dewa kamu masih tidur. Itu dia. Orang katakan jangan-jangan lagi ambil sabatikal leave. Akhirnya mereka memotong-motong tubuh mereka, tapi tidak turun-turun api. Akhirnya Elia katakan, "Oke, sekarang giliran saya." Apa doanya Elia? Panjang atau pendek? Pendek. Sangat pendek. Tiba-tiba turun apa? Api. Api. Dan untuk memastikan bahwa api itu bukan api buatan dia, Kayunya disiram air. semua disiram air sampai berbanjir untuk membuktikan bahwa Elia tidak bawa korek api atau bensin. Dan dengan sekejap mata habislah persembahan Elia. Ada orang katakan pekabaran Nabi Elia, Elijah's message. Kalau lihat peristiwa di atas Karmel, yang disebut Elijah's message itu yang mana? Kan terkenal sekali pekabaran Nabi Elia. Apa yang kami sampaikan kepada saudara-saudara adalah pekabaran Nabi Elia. Yang mana itu message of Elijah? Api yang membakar korban bakar. Yang seharusnya Manusia yang dibakar. ya, seharusnya yang dibakar itu orang Israel. Karena seperti rajanya, siapa rajanya? Ahab. Waktu Elia, Ahab. rajanya Ahab, itu juga raja yang jahat. Bagaimana rajanya, begitulah rakyatnya. Yang seharusnya dibakar adalah raja yang murtad dan umat yang murtad.
Karena waktu zaman Elia terjadi national apostasy. National apostasy di antara orang-orang di Northern Kingdom. Waktu Elia berdoa, seharusnya api itu membakar semua yang murtad. Tapi api membakar korban. Itulah Elijah's message. Bahwa Tuhan menyelamatkan orang berdosa dan memakan korbannya. Korban itu melambangkan siapa? Melambangkan Yesus. Jadi good news bagi kita yang seharusnya kita yang mati, tapi Yesus yang mati untuk kita. Yang membuat satu pertanyaan yang bagi kita semua, sampai begitu yakin Elia bahwa api itu pasti turun. Apa yang membuat dia sampai begitu yakin? Bisa saja tidak turun itu. Bisa. Tidak ada tanda-tanda bahwa tidak ada janji bahwa Tuhan suruh dia untuk melawan Baal dan suruh buat seperti apa yang dia buat. Tapi hebatnya dia yakin bahwa Tuhan pasti turunkan api. Yang mau jawabnya, Ya, buka Yakobus. Coba buka Yakobus. Sudah dapat? oke. Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang 16. 16 dan 17. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of the righteous man is powerful and effective. The prayer of siapa? The righteous man. Contohnya siapa? Ayat 17, baca ayat 17. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heaven gave rain, and the earth produced its crops. Jadi walaupun tidak disebut exactly peristiwa itu, 5. tapi doanya Elia bagaimana? Doanya Elia bagaimana? Jawab. Dijawab. Sedangkan Elia itu keadaannya sama seperti kita. Dia bukannya semi malaikat, bukannya makhluk antara tuh manusia dan malaikat. Dia adalah manusia sama seperti kita. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya jangan turun hujan, hujan tidak turun. Dia berdoa supaya hujan turun, hujan mana? Turun. Jadi ini juga prinsipnya sama dengan minta turun api untuk korban itu. Jadi doa orang yang benar Besar kuasa. besar kuasanya. Jadi walaupun kita manusia yang lemah oleh karena dosa, kita harus dengan pertolongan Tuhan berusaha untuk menjadi orang yang benar. Orang benar. Karena Elia dijadikan contoh, doa orang yang benar sangat berkhasiat.
Jadi kalau kita mau seperti Elia, doa kita dijawab dengan pertolongan Tuhan, kita harus jadi orang yang benar. Orang yang benar. Baik, ada lagi pertanyaan dari saudara-saudara? Ya benar itu pendeta. Saya merasa juga doa saya banyak didengar Tuhan. Ya. Tapi akhirnya Elia akhirnya jadi takut cuma menghadapi seorang wanita. Nah, itu mengartikan bahwa benar-benar Elia itu sama seperti Kita. kita. Kalau dalam psikologi ada istilah post power syndrome. Sudah pernah dengar? Apa namanya pendeta? Post power syndrome. Biasanya orang yang sudah lama jadi ketua UNI tiba-tiba tidak terpilih kembali. Nah, bisa saja orang itu mengalami apa? Post power syndrome. Post power syndrome. Jadi sakit lah. Tadinya sehat, sekarang gimana? Sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Ditambah kalau dia mengeluh, aduh kenapa saya masih senang ketua UNI kok diganti. Karena kalau ketua UNI privilege-nya kita kan disebut saudara ketua. Itu membuat orang senang kalau disebut dia ketua. Di sidang kan ketua saudara ketua tombeng, saudara ketua ini ada ketuanya. Seperti ketua mau. Aku sudah 2 kali terpilih, dengan pilih yang ketiga kali. Udah dapat banyak Oh. aja. Waktu jadi glory. Karena kita dengar dari Jerry Sakota atau 1 tahun. ya, maksudnya dia mau jadi lagi, jadi waktu dia punya umur pensiun dia turun sebagai ketua UNI. Nah, untuk saudara-saudara, Keren sekali. karena Dia saudara-saudara diangkat jadi direktur penata layanan di UNI, di divisi. karena saudara-saudara juga bisa kemungkinan dipilih jadi ketua sidang, saya mau bicara sedikit. Orang seperti Elia di atas Gunung Karmel, dia kelihatan orang gagah perkasa, menang melawan 850 nabi palsu. Tapi sesudah itu ada saatnya di mana dia berubah. Seperti ada 2 Elia kita baca di buku ini. Satu Elia yang gagah perkasa, satu Elia yang Pengecut. ditunjuk oleh Yesabel, dia kabur. Kabur sejauh-jauhnya. Sampai akhirnya kekurangan apa? Makanan. Makanan. Tapi Tuhan itu sangat sabar. Saya perhatikan Tuhan sangat sabar. Elia, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu buat di sini? Bagaimana kalau kamu tidur dulu? Jangan-jangan kamu kecapean, tidurlah dulu. Nanti saya kasih makan. Tuhan itu penuh pengertian. Walaupun nampaknya seperti pengecut, tapi Tuhan kejar dia. Ditanya, Elia masih merajuk. Tuhan, kalau begini hidup itu lebih baik saya apa? Mati aja. Bayangkan orang gagah perkasa minta apa? Mati. Di perjanjian baru ada juga yang mirip dengan ini. Siapa? Siapa pribadi di perjanjian baru yang mirip dengan Elia? Petrus. Bukan. Siapa yang mirip dengan Elia di perjanjian baru? Saudara harus tahu, saya tidak akan beranjak kalau tidak. Ingat kalau seorang guru punya 12 murid, dibikin tes, 12-12-nya tidak bisa jawab,
yang fail bukan 12, Gurunya. 13. Dan saya tidak mau yang 13. Jadi harus ada di antara saudara yang bisa jawab. Siapa orang yang exactly seperti Elia? Seperti ada 2 orang itu. Saya kasih 2 menit lagi. Sebelum saya Petrus. bukan. Saya kasih clue ya. Kalau clue ini diberikan saudara tidak bisa jawab, sudah keterlaluan. Yesus katakan pada akhir zaman akan datang seorang seperti Elia. Yohanes Pembaptis. Siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Waktu di luar penjara dia berkhotbah hebat. Sebelum apa? Yohanes Pembaptis katakan, untuk buka tali sepatunya aja saya tidak bisa, tidak layak. Dia meragukan tentang ketuhanannya Yesus. Begitu dia masuk di penjara, dia panggil muridnya, tolong tanya Akang tuh, apa ini Betul Mesias, ini Mesias yang kita khotbahkan atau kita mesti tunggu Mesias yang lain? lain. Ini ada 2 Elia, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Jadi kalau saudara merasa begitu, you are not alone. Kalau saudara merasa kadang-kadang up, kadang-kadang down, you are not alone. Pahlawan Alkitab yang luar biasa. Ini kan Yohanes Pembaptis, bayangkan raja dia tunjuk, hey Herodes, tidak layak bagimu untuk ambil itu perempuan, itu istri saudaramu. Orang berani ngomong gitu sama raja, itu orang berani. Tapi meringkuk di penjara, terus cium. Tapi Tuhan mengerti. Jadi hidup kita juga seperti Elia, seperti Yohanes Pembaptis. Ada waktunya kita di atas gunung, ada waktunya kita di lembah. Tapi dua-duanya adalah pahlawan yang luar biasa. Sekarang nyimpang sedikit, tapi ada pelajaran untuk saudara. Neil Wilson, waktu pertama kali terpilih jadi ketua GC, dia kan menyambutnya. Dalam kata sambutannya dia bilang begini, saudara-saudara, terima kasih atas kepercayaan yang sangat besar dan mulia yang saudara tumpahkan ke diri saya. Saya sebenarnya tidak layak untuk menerima jabatan ini. Seperti Paulus dia katakan, who is sufficient? Siapa yang cukup kuat untuk menanggung beban jabatan ini? Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya terima jabatan ini dengan segala kerendahan hati. Dan saudara-saudara harus tahu, sejak hari ini saya sadar bahwa mekanisme yang sama yang memilih saya jadi ketua GC akan memilih orang lain menggantikan saya. Dan saya siap untuk diganti setiap saat itu memerlukannya. Jadi seharusnya ketua sidang juga begitu pembicaraannya. Hari ini saya dipilih jadi ketua, saya siap setiap saat diganti. Yang terjadi saya mau turun. Yang terjadi kalau tidak terpilih ketua satu, pindah gereja. Kenyataannya itu kan saya belum ada. Jangan begitu. Kalau hari ini kita jadi ketua, ya terima kasih Tuhan beri kesempatan yang mulia ini. Kalau besok bisa diganti, ya seharusnya seperti saudara senang menerima, harus senang juga memberikan. Dan kalau saudara melihat kerohanian orang, jangan waktu dia terpilih. Jangan lihat waktu dia terpilih.
Tapi lihat waktu dia Kalah. Diganti. tidak terpilih. Di situ kelihatan. Kayak George Washington itu pendeta kan, waktu dia menentukan 2 jabatan Presiden Amerika hanya boleh 2 kali. Itu sangat luar biasa. Padahal kalau dia masih mau merintah berapa lama itu pendeta? Pelajaran yang penting dari Elia bagi kita. Ada waktunya pengalaman kita seperti pengalaman di gunung, ada waktunya seperti kita di lembah. Makanya di Amerika ini ada sebutan Blue Monday, TGIF. Kenapa orang suka bilang TGIF? Apa TGIF? Thanks God for Friday. It is Friday. Kalau Monday apa disebut? Blue Monday. Blue Monday. Blue Monday itu Senin kelabu. Artinya orang bangun dari tidur harus apa? Bekerja. Harus bekerja sepanjang minggu lama. Tapi begitu Jumat tiba, thanks God it is Friday, sudah waktunya ke Big Bear, sudah waktunya ke rindu alam dan lain sebagainya. Yang berikut hari Selasa apa judulnya? The word of defiance. Kata-kata pertentangan. Sebenarnya kurang tepat pertentangan. Defiance itu menghina. To defy God artinya menghina Tuhan, menolak Tuhan. Lalu defiance itu nounnya, kata bendanya. Kalau kata keadaannya defy, to defy God artinya menolak, menghina. Nah ini case antara siapa lawan siapa? Hizkia, Melawan Sennacherib, siapa Sennacherib? Raja Asyur. Di zaman itu Syria, yang sedang di puncak kejayaannya adalah bangsa Syria. Assyria. Bangsa yang menjadi teror to the world. Bangsa yang ditakuti oleh semua bangsa. Dan yang jadi sasaran berikutnya sesudah raja-raja yang ditaklukkan adalah siapa? Yehuda ini, yang waktu itu dipimpin oleh Hizkia. Hezekia. Lalu Hezekia dianggap oleh Assyria sebagai raja yang tidak setia, yang mau memberontak. Kemudian Sennacherib kirim siapa? Siapa dikirim oleh Sennacherib? Anak perempuannya. Rabshakeh, sekretaris negara. Apa ucapan dari Rabshakeh sebagai pesanan dari Sennacherib kepada Hezekia? Menyerah. Lebih baik kamu menyerah kepada Assyria. Coba pelajari sejarah. Siapa raja yang bisa menaklukkan raja Assyria? Semua hancur. Jadi kalau kamu tidak menyerah, kamu juga akan hancur. Mengapa kamu harus dinabobokan oleh trust in the Lord? Lalu apa yang dibuat oleh Hezekia? Ke Ka'bah berdoa. Dia bawa surat. Surat ancaman itu Dibawa ke Ka'bah. dibawa ke Ka'bah and Dia Spread. mengadu kepada and spread the letter before the Lord. Saudara, kalau ada problem jangan bawa ke tetangga.
Kalau kita punya problem, bawa itu problem and spread it before the Lord. Kasih tahu Tuhan, saya mencoba untuk hidup sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Tapi di sini saya ada problem. Saya nampaknya tidak bisa mengatasi. Saya serahkanlah kepadamu bagaimana untuk atasi problem ini. Jadi kalau ada problem, ingat Hezekiah. And he went to the sanctuary and spread the letter before the Lord. Begitu Hezekiah spread the letter before the Lord, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Besok paginya orang-orang naik ke dinding kota, melihat ke sana, sudah bergelimpangan itu orang Assyria yang termasuk gagah berani, bergelimpangan. Tidak ada satupun yang menyerbu yang hidup. Dihitung berapa mayat yang bergelimpangan. Berapa jumlahnya? 850.000. 185.000. Banyak atau sedikit? Kalau 500 jadi satu sidang, itu berapa sidang? 185.000 30 sidang. Ketiga 370. Bayangkan 370 anggota sidang di masing-masing 500 mati satu malam. Luar biasa. Lalu apa relevansinya dengan The Great Controversy? Coba buka 2 Raja-Raja 19 ayat 21-20. Jack, boleh tolong baca please. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara yaitu Putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah Raja-Raja 19. menggeleng-geleng kepala di belakangmu. 2 Raja-Raja 19. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Nah, siapakah yang engkau cela? Ini divine. Defiance itu yang mencela, yang menghina. Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku telah menggali air dan telah minum air asin, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto, atas gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan berkata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang
akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam Baik, jadi ceritanya berakhir terbalik. Yang diharapkan Yehuda, Yerusalem akan hancur. Yang hancur adalah yang menyerbu. Apa jadi dengan Raja Sanherib sendiri? Dia lari ke kotanya dan dibunuh oleh siapa? Anaknya sendiri. Pelajarannya ada di bawah. Ya, baca huruf besar, huruf tebal. Bagaimanakah kita dapat belajar untuk percaya kepada Tuhan? Nah, itu dia. Sekalipun di tengah situasi yang paling mengecilkan hati dan tampaknya mustahil. Mengapakah kita harus selalu menjaga gambaran besar dalam pikiran, terutama ketika berbagai hal, setidaknya sekarang, tidak terlalu berakhir dalam cara yang positif. Jadi di dalam keadaan yang paling menyesalkan bagaimanapun juga, kita harus belajar to trust in the Lord. Jadi kata kuncinya trust the Lord. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Raja Hizkia memberi teladan, kalau ada problem, spread the letter, the problem before the Lord. Dan Tuhan tahu untuk mengatasinya. Baik, sekarang hari Rabu, death decree. Siapa yang keluarkan death decree? Dalam cerita Esther. By the way, apa keistimewaan buku Esther? Sampai ada orang katakan buku Esther seharusnya tidak bisa masuk dalam Alkitab. Tidak ada kata Tuhan. Baik. Di buku Esther yang 10 chapter itu tidak ada satu kali pun kata Tuhan. Tetapi pimpinan Tuhan, providence Tuhan sangat jelas dan sangat nyata. Kalau saudara diminta untuk memberikan inti cerita ini dalam beberapa kalimat, bunyinya bagaimana? Mulai dengan pengkhianat. Siapa biang kerok dalam cerita ini? Haman. Haman berusaha untuk membinasakan bukan cuma Mordekai yang tidak mau menyembah dia, tapi dia keluarkan dekri untuk seluruh orang Yahudi, membunuh semua umat Tuhan, orang Yahudi. Waktu itu dengan providence dari Tuhan, Esther sudah terpilih menjadi ratu, pengganti Wasti. Lalu Mordekai datang kepada Esther dan katakan apa? This is the time. Inilah waktunya bagi kamu untuk bertindak. Kalau kamu tidak bertindak untuk keselamatan bangsamu, maka akan ada dari sumber yang lain yang akan bertindak
Jangan pikir kamu akan selamat, kamu pun akan binasa kalau kamu tidak bertindak. Lalu Esther setelah mendengar kata-kata Mordekai itu, dia suruh orang-orang untuk berdoa dan berpuasa. Dia bilang, saya akan datang menghadap kepada raja walaupun tidak ada panggilan. Biasanya orang menghadap raja hanya kalau dipanggil. Kalau tidak dipanggil lalu nyelonong masuk, bisa apa? Dihukum mati. Dihukum mati. Jadi Esther mengatakan, saya walaupun tidak dipanggil, saya akan menghadap raja untuk keperluan ini. Dan apa kalimat yang keluar? Dan Jika saya harus mati, if I should perish, I perish. Walaupun saya harus mati, saya sudah siap sedia untuk apa? Mati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Esther put her life on line. Kalau itu disebut. Dalam bahasa Inggrisnya, Esther put her life on the line. Artinya sudah siap untuk apa? Mati. Kalau dalam bahasa yang lain, dalam Alkitab, Esther is willing to risk her life. Dalam Alkitab ada beberapa orang yang oleh Alkitab disebut risking their life for the gospel. Coba cari siapa-siapa. Paulus. Siapa? Paulus. Coba buka Kisah pasal 15. Sudah dapat? Baca ayat yang ke-24 sampai 26. Jack. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami dan telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya, they risk their life. They risk their life. Untuk apa? Name of the Lord. Apakah saudara pernah risk your life mempertahankan? Dan zaman sekarang ini banyak orang risk their life untuk keperluan tertentu. Misalkan saja, saudara akan lihat balapan motor. Itu mereka sedang apa? Risk their life. Itu kalau salah sedikit bisa apa? Terguling itu motor dan bisa ketabrak oleh motor dari belakang. Kalau mobil itu lari berapa ratus mil dan jarak antara mobil satu dan mobil lain bagaimana? Sangat dekat. Dan kadang-kadang terbakar mobilnya mati. Saya pernah baca waktu kejuaraan Olimpiade ada perempuan dari Eropa. Dia juara menyelam paling dalam. Di Olimpiade berikutnya dia mau memecahkan rekornya. Jadi dia dimasukkan dalam satu ruangan, dibenamkan di laut, sekian kaki, tambah lama tambah dalam. Akhirnya pecah rekornya, hanya beberapa kaki. Begitu diangkat dia sudah mati. Sudah mati.
risking her life untuk medali, risking her life untuk ketenaran. Di Meksiko saya pernah melihat ada orang-orang yang entertain orang lain dengan cara melompat dari puncak batu karang ke laut, dan itu batu karangnya ada di mana-mana. Tapi orang hebat itu yang lompat. Jadi misalkan ini puncaknya, dia berdiri di sini, jalan, kadang-kadang tidak jadi lompat, dia mundur lagi, konsentrasi sebentar, dia kembali lagi. Kita aja yang nonton tahan napas, karena kalau itu orang miss dan kena batu karang, habis. Lompat, sudah lompat, kalau selamat dapat tepukan tangan, lalu diambil bayaran sedikit, itulah dikasih kepada dia. Banyak orang risking their life untuk ketenaran, untuk nama pribadi, untuk bangsa dan negara. Tapi dalam Alkitab seperti Esther ini, risking their life untuk siapa? Tuhan. Untuk umatnya. If I should perish, I perish. Jadi waktu Esther menghadap kepada raja, di sanalah dibeberkan. Akhirnya raja dapat tahu bahwa yang menjadi mastermind untuk kebinasaan orang Yahudi adalah siapa? Haman. Haman. Dan Haman sudah sediakan gantungan untuk siapa? Mordekai. Mordekai. Berapa meter tuh gantungan? Kurang lebih 22 meter. Akhirnya yang digantung di situ siapa? Haman. Ya, barang siapa yang membuat gantungan untuk orang lain, dia sendiri akan Digantung. digantung. Habislah Haman. By the way, kenapa Haman begitu nekat mau membinasakan seluruh orang Yahudi? Denda latar belakang, dendam. Dendam kenapa? Dendamnya gimana? Nenek moyang mereka. Dia turunan Raja Agag Ya. yang dibunuh oleh bangsa Israel. Waktu Tuhan menyuruh lewat Samuel, menyuruh Saul untuk bertempur melawan bangsa apa? Agak. Bangsa Amalek. Waktu pulang dari medan pertempuran, Samuel tanya sama Saul, bagaimana hasil peperangan? Mission accomplished, dia bilang. Kalau Saudara dia bicara begitu. Mission accomplished. Apa mission accomplished? Saya masih dengar itu bunyi domba-domba yang tambun, sapi-sapi yang iya Tuhan, Nabi, ini kami rencana untuk persembahkan bagi Tuhan. Itu namanya rasionalisasi. Lalu siapa lagi kamu hidupi? Raja Amalek. Amalek. Raja Amalek ini rupanya turunan Raja apa? Namanya siapa? Raja apa? Agag. Dan kalau saudara baca, Haman ini adalah turunan dari Raja Agag. Jadi dendam kesumat yang sudah tersimpan berpuluh-puluh tahun masih berkobar-kobar di hati Naaman. Jadi dia membinasakan bangsa Yahudi di mana-mana. Akhirnya keadaan terbalik. Hamannya digantung, bangsa Yahudi yang akhirnya selamat oleh karena Esther was willing to risk her life untuk keselamatan bangsa. Jadi Esther ini merupakan a type of Yesus. Esther adalah tipe lambang daripada siapa? Yesus. Daripada Yesus. Yang willing to risk their life untuk keselamatan umat manusia. Nah, sebagai intisarinya, baca paragraf terakhir, Hal.
hari Rebu. Sungguh menarik bahwa masalah itu berawal dari ibadah dan penolakan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengikuti hukum dan kebiasaan dari orang-orang yang berkuasa. Meskipun tentu saja konteksnya akan berbeda pada akhir zaman, namun realita di balik hal itu, ketentangan besar antara Kristus dan setan masih tetap sama, dan orang-orang yang berusaha untuk setia kepada Tuhan dan menghadapi hal seperti orang-orang yang dihadapi di sini, kita telah diperingatkan bahwa dalam adegan penutupan sejarah bumi, dekret akan keluar dan menyatakan bahwa semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu harus dibunuh. Satu hal yang kita pelajari sejarah adalah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Jadi harinya akan datang seperti zaman Esther, akan datang satu pengumuman supaya semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Tapi dalam keadaan yang sangat kritis ini, siapa datang? Tuhan datang dan menghancurkan mereka. Apa statement Jenderal MacArthur yang terkenal? I will share return. Waktu itu peperangan Di Filipina, di Filipina. Bataan. Lalu Presiden Amerika mengatakan untuk kelangsungan penghasil peperangan itu, untuk sementara MacArthur harus tinggalkan Filipina. Orang heran, kenapa dalam keadaan perang begini kok disuruh pulang MacArthur. Tapi MacArthur dalam statement yang terakhir sebelum berangkat dia katakan apa? I shall return. Lalu ada ratusan tentara sekutu yang ditawan oleh Jepang. Mereka sudah dengar MacArthur katakan, untuk kepentingan peperangan ini dan kemenangannya, saya harus tinggalkan kamu. But I shall return. Jadi memang pada suatu hari ada perintah, besok semua tawanan digiring ke alun-alun. Untuk diapain? Untuk dibunuh. Nah kebetulan di antara tahanan dari sekutu itu ada beberapa orang yang bisa somehow menciptakan radio receiver. Jadi waktu dia korek-korek itu barang yang sangat sederhana bentuk radio, tiba-tiba gelombangnya nyambung, kedengaran, this is MacArthur, I have returned to the Philippines. Pada saat itu pemukul gong, pemukul bel sudah pegang itu alat pemukul untuk membunyikan aba-aba, semua tawanan harus Dibunuh. harus dibunuh. Di saat itulah di udara penuh dengan kapal perang, MacArthur dengan serdarunya sudah kembali. Jadi lonceng tidak sempat dibunyikan, MacArthur sudah kembali. Selamatlah para tawanan perang itu. Begitu juga di dalam The Great Controversy, kalau saudara baca tulisannya White, harinya datang bulan mana death decree diumumkan. Tapi sebelum itu terlaksana, jenderal kita kelihatan di awan-awan untuk menyelamatkan. Biasanya di saat yang sudah sangat kritis, di situ Tuhan bertindak. Itulah inti daripada death decree hari Rebu di dalam The Great Controversy.
Baik, yang terakhir tentang apa? Nehemia. Apa yang jadi isu di zaman Nehemia? Yerusalem sudah rubuh, hancur. Jadi Dia rindu untuk pulang membangun kembali di Yerusalem. kalau yang lain bangun Ka'bah, kalau Nehemia bebannya untuk membangun tembok kota Yerusalem. Nehemia ini apa jabatannya? Bawa minuman raja, Cupbearer. 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 Apa tugasnya cupbearer itu? Banyak orang kira dia hanya membawa minuman anggur lalu menyajikannya kepada raja. Cupbearer itu risikonya tinggi. Di zaman itu kalau seorang mau membunuh orang lain biasanya pakai apa? Racun. Pakai racun. Jadi Nehemia tugasnya, misalkan raja mau minum, sebelum raja minum, Nehemia harus minum dulu untuk melihat apakah anggur ini anggur asli atau anggur yang ada racunnya. Kalau ada yang beracun, siapa mati duluan? Nehemia. Nehemia. Jadi tanggung jawabnya berat atau tidak? Berat. Sangat berat karena dia jadi member. Sebelum raja minum, raja harus lihat Nehemia minum. Jadi misalkan ini gelas raja, diambil gelas kosong, Yeremia harus tumpahkan tuh gelas raja, air anggur gelas raja ke gelasnya, lalu dia apa? Diminum. Diminum. Raja tunggu sebentar. Kalau Nehemia tiba-tiba kejang-kejang, tidak jadi dia minum. Tapi kalau dilihat Nehemia aman-aman, baru dia apa? Minum. Lalu dia minum. Jadi cukup berat juga. Satu hari raja lihat, kenapa Nehemia ini kok sedih sekali? Ditanya, kenapa kau murung? Saya baru dapat kabar bahwa kota Yerusalem, kotaku, masih dalam puing-puing dan Tuhanku menghendaki supaya itu dibangun. Raja kasih izin, kalau itu berangkatlah kamu bangun itu kota. Jadi Yeremia pergilah ke Yerusalem, dia bangun malam-malam, dia lihat, dia periksa apa-apa saja yang harus dikerjakan. Ternyata pekerjaan itu sangat proyek yang sangat besar sekali. Nah, kalau membangun dalam keadaan aman, mendingan. Ini dia dapat apa? Dapat tantangan. Siapa-siapa nama musuh yang mencoba untuk mengendorkan semangat dari Nehemia? Sanballat. Siapa? Sanballat. Di sini ada banyak pelajaran yang harus saudara perhatikan. Waktu Nehemia mau mulai membangun, mereka mulai datang tuh Haras mengganggu akan Nehemia. Mengganggunya ada yang mengejek, ada yang mengancam, dan lain sebagainya. Buka Nehemia pasal yang kedua. Sudah dapat pasal 2? Belum, Pendeta. Buka pasal 2. Nehemia. Pasal 2, Pendeta? Ya, Iya. sudah. Iya. Ayat berapa, Pendeta? Mulai ayat 17.
Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Jadi inilah kalimat yang penting. Nehemia berkata, let us build the wall of Jerusalem. Supaya kita tidak lagi dicela. Terus, Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. jadi pekerjaan sudah mulai. Kemudian, Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? jadi mereka dituduh membangun Yerusalem supaya bisa apa? Bisa berontak. Kemudian ayat pasal 3. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Oke, sekarang buka pasal 3 Ya, betul. ayat 5. Ayat 5. Pasal 3 ayat 5. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka yang tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Jadi ada juga orang Israel, orang Yehuda yang Tidak mau. tidak mau kerjasama. Jadi ada musuh dalam dan musuh. Selimut dari dalam dan dari luar. Musuh mana yang paling bahaya? Yang dari dalam. Masih ingat Julius Caesar? Julius Caesar kan mau dibunuh. Datang serombongan orang ke istananya untuk bunuh dia. Yang mengagetkan dan tidak disangka oleh Julius Caesar, siapa ada di sana? Brutus. Brutus. Dan Julius Caesar berkata, Brutus, Brutus, art thou too? Itu kalimat terakhir Julius Caesar yang terkenal dalam sejarah. Brutus, Brutus, art thou too? Apa kamu juga mau bunuh saya? Karena Brutus itu siapa? Orang yang setia. Teman yang sangat setia, teman sangat dekat kepada dia. Dia kaget. Seperti Yesus di Taman Getsemani. Ada musuh dari dalam. Begitu juga Nehemia waktu membangun. Dan omongan mereka ini pasal 4 ya. Pasal 4 ayat berapa? Ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Tuh, tadinya mau olok, sekarang apa? Bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jadi mereka diejek. Kalau mereka bangun tembok, lompatlah anjing ke tembok, temboknya kena. Rubuh.
Ya bayangkan Nehemia mesti kuat mental. Kemudian ayat yang ke-6. Ayat ke-6, tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Waktu itu memang hebat. Dikerahkan seluruh bangsa untuk apa? Membangun. Untuk membangun. Bagaimana, berhasil atau tidak membangun? Berhasil atau tidak? Berhasil. Baca pasal 4 ayat 14 ya. Pasal 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah pada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat 16. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombok, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah. Jadi sebagian umat Tuhan membangun, sebagian bukan Berjaga-jaga. berjaga dengan senjata. Ayat 17. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi tangan satu pegang alat pembangunan, yang satu pegang apa? Senjata. Karena mereka membangun dalam keadaan Terancam. ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Berapa lama mereka kerja? 1 hari. 1 hari. From daybreak itu fajar menyingsing Sampai matahari terbenam. sampai bintang-bintang kelihatan. Jadi Nehemia ini orang hebat. Ayat yang terakhir kita baca di sini, Nehemia, kalau sudah pelajari, walaupun tugasnya membangun Yerusalem, pembangunan fisik, tapi yang Nehemia lakukan juga membangun apa? Membangun spiritual life dari mereka. Jadi pembangunan ini ada 2, bangun fisik dinding Yerusalem, bikin kebangunan apa? Kebangunan rohani. Nah tadi pembangunan fisik, sekarang pembangunan rohani. Pasal 5 ayat 6. Pasal 5. Pasal 5 ayat 6 pendeta? Pasal 5 ayat 6 dan 7. Maka sangatlah marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Jadi Nehemia ini orang apa, kalau diambil apa temperamentas, dia apa? Dia kolerik tinggi, gampang marah. Setelah berpikir masak-masak, Huh? aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka satu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Jadi orang yang pungut apa? Rente apa? Jadi rentenir
ditegur habis-habisan oleh siapa? Oleh Nehemia. Lalu kalau ada orang bekerja pada hari Sabat, apa yang dibuat? Apa yang dibuat oleh Nehemia kalau dia lihat orang melanggar Sabat? Saya belum pernah baca itu. Janggutnya ditarik. Ini jambangnya ditarik. Memang Nehemia orangnya sangat berani, tidak ada takutnya. Tapi seringkali pekerjaan Tuhan memerlukan pribadi seperti siapa? Nehemia. Cuma jangan cabut jambang orang lain. Dan to make the story short, akhirnya pembangunan berhasil dilakukan. Bukan cuma pembangunan fisik, tapi yang dilakukan juga pembangunan kerohanian. Kita juga saudara jangan terlalu asik membangun gereja secara fisik, walaupun itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pembangunan rohani. Baik, di dalam The Great Controversy ini, apa relevansi Nehemia? Apa pelajaran dari Nehemia? Kalau Daud kan dalam The Great Controversy hati-hati. Kita bisa menang di satu hal, bisa apa? Kalah tempat lain. Jadi harus hati-hati. Kalau Nehemia, pelajarannya apa? Kita harus maju terus dalam menghadapi, walaupun menghadapi tantangan. They persisted trusting in God. Kenapa? Di sini di ayat they persisted trusting in God. Coba baca paragraf terakhir hari Kamis, paragraf terakhir. Hari Kamis mereka. Ya. Kali ini yang terakhir. Sangatlah mudah untuk mundur, namun meskipun ada segala jenis siasat menghadapi pekerjaan mereka, mereka tetap bertahan, percaya pada Allah. Nehemia memandang kepada pembangunan kembali tembok dan menyerahkan ancaman musuh-musuhnya ke tangan Allah. Jadi kalau ada kesulitan, jangan back up, jangan terus menyerah, tetapi keep on apa? Trusting in the Lord. Baik, itulah pelajaran kali ini. Kalau kita simpulkan ada 3 poin yang harus kita ingat. Pada suatu waktu boleh jadi kita akan menemui oposisi sementara dalam pelayanan Tuhan. Tapi it is our privilege to overcome in His strength. Jadi kalau kita mau alahkan semua serangan musuh, harus gunakan bukan my strength, bukan our strength, tapi His strength. In the great cosmic struggle, mighty men are just as vulnerable as the person of the lowest rank. Yet God is willing to work with all who truly repent. Jadi orang yang paling hebat pun ada titik lemahnya. Dia bisa jatuh. Tapi Tuhan selalu mau bekerja dengan semua orang yang who truly repent. Contoh klasik adalah Raja Daud. Yang terakhir, pertarungan besar antara Kristus dan setan masih tetap sama sampai sekarang. Mereka yang berusaha setia pada Tuhan akan menghadapi sesuatu yang dihadapi oleh orang Yahudi dahulu kala. Kita sudah diamarkan bahwa dalam penutupan sejarah dunia, the decree will go out
pengumuman akan keluar menyatakan as many as will not worship the image of the beast be killed. Ini akan keluar. Semua orang yang tidak menyembah patungnya, dia harus dibunuh. Itu akan keluar. Jadi kita harus siap dari sekarang untuk menghadapinya. The one thing we learn from history is that we don't learn from history. Sesuatu yang kita pelajari dari sejarah ialah kita tidak mau belajar dari sejarah. Jadi harinya akan datang, death decree akan keluar, tapi di saat itulah seperti MacArthur kembali on time, Yesus juga akan kembali di saat yang paling kritis dalam sejarah dunia ini. Baik, message-nya keep on trusting in the Lord.